Lokasi pesugihan paling manjur tersembunyi. Inilah pesugihan Gunung Condong yang tersembunyi. Saya mulai menelusuri lokasi pesugihan dengan perjalanan yang sangat nanjak. Banyak syarat-syarat pesugihan di lokasi Gunung Condong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel Eno Enoe. Pada kesempatan kali ini saya mendatangi lokasi tempat pesugihan, yaitu lokasi Gunung Condong. Ini adalah ada dua gunung ya, ada dua gunung kembar. Menurut warga sekitar ada tempat pesugihan di sini. Saya pengen mereview lokasi untuk mendatangi lokasinya atau mereview lokasi tersebut. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat langsung di sini di channel ini. Saya akan memperlihatkan lokasinya saja ya. Saya tidak memasuki lokasi yang untuk semedi. Karena menurut warga sekitar, apabila ada orang datang ke sini, itu di dalam sono itu menurut ceritanya itu untuk melakukan pesugihan, dan pesugihan tersebut orang tersebut itu bisa kaya itu bukan dari uangnya langsung ke kita langsung ada kayak gitu ya. Jadi di sini tuh menurut ceritanya itu begini teman-teman. Satu itu pesugihannya dari pertanian ya. Misalkan saya nanam jagung atau nanam padi yang biasanya itu hasilnya misalnya 1 ton misalnya itu ya biasanya. Ini bisa lebih dari 1 ton, bisa jadi 1,5 ton atau 2 ton. Itu menurut warga itu kayak gitu. Nah, terus untuk perdagangan, misalkan perdagangan pertokoan apa kayak gitu ya, juga bisa untuk lebih omsetnya lebih lagi kayak gitu ya, bisa lebih bertambah. Jadi tidak sekali kontan langsung uang gitu ya, enggak kayak gitu. Nah, cuman ada keanehan banget ini teman-teman. Ada satu hal yang benar-benar harus kita pantangi. Kenapa pantangannya? Apabila kita sudah mendapatkan sebuah kekayaan dari Gunung Condong ini, hasil apa yang kita punya itu harus kita makan sendiri. Tidak boleh kita jual ke sana kemari, itu nggak bisa. Harus kita makan sampai ibaratnya sampai habis, harus dimakan sendiri. Misalkan saya panen hasil dari pesugihan Gunung Condong ini, jadi misalnya berasnya itu nggak boleh dijual ke warung, ke toko atau ke tempat yang lainnya. Kita harus makan sampai habis. Nah, pantangannya itu apabila sampai dijual ke lain lokasi atau ke warung atau dan lainnya, itu pantangan berat itu menurutnya. Nah, tapi bukan hanya itu saja teman-teman, harus menyerahkan sebuah tumbal.
Makanya buat teman-teman saya ingatkan, jangan sampai melakukan pesugihan bentuk apapun, karena senang itu hanya sementara saja. Saya sudah merasakan, seumpama saya sudah merasakan miskin, terus saya merasakan kebahagiaan dengan kebanyakan uang ya. Uang itu udah kesana kemari. Ibaratnya saya udah lebih dari cukup. Bahkan sampai saya itu jadi dikatakan orang kaya, misalkan begitu. Tapi kalau kita keluarganya satu persatu habis, itu buat apaan ya? Gak ada hasilnya, percuma saja kayak gitu. Nah, menurut warga sekitar sini, itu pesugihannya ini sangat aneh lagi teman-teman. Jadi ada orang, misalnya saya datang ke lokasi ini, saya harus mempersiapkan tumbal tersebut, itu harus membawa bajunya sosok tumbal. Misalkan saya datang ke sini, saya harus mempersiapkan tumbal yang akan saya serahkan, itu harus saya bawa bajunya. Nah begitu, satu harus membawa bajunya. Kita bawa nih, misalnya saya bawa baju dari anak saya atau istri saya nih kayak gitu ya, kita bawa ke sini. Setelah itu kita ritual bareng dengan juru kuncinya, lalu kita berada di lokasi. Nanti dipertanyakan sama juru kuncinya, kamu kesini yang mau berniat ditumbalkan siapa? Nah, ini bajunya, Pak. Atau ini baju anak saya atau baju istri saya, Mbak. Nah, kemudian nanti di itu di ya udah, kalau kamu udah persiapkan anak atau bini kamu, ya sudah, itu baju langsung taruh sini. Nah, terus ditanyain lagi, lah itu yang mau didaftarkan siapa saja setelah 1 tahun ini anak kamu, tahun depannya siapa lagi? Nah, itu tuh. Karena setiap tahun itu ada tumbalnya, nggak semudah apa yang kita kira. Setelah tumbal habis, maka akan diri kita sendiri yang akan jadi korbannya. Nah, jika teman-teman penasaran, boleh kita sepil lokasinya seperti apa. Ayo kita saksikan bersama-sama. Oke. Untuk lokasi seperti ini ada 2 gunung kembar yang dinamain Gunung Condong, ya. Nah ini dia lokasinya, tapi aku nggak tahu jalannya itu kemana ya. Seperti ini teman-teman. Jadi menurut orang-orang di sini tuh kayak gitu. Tapi aku juga nggak paham ini jalannya kemana, arah mana itu aku nggak paham. Nah ini saya datang ke sini sudah sekitar jam setengah 6, makanya gelap ini teman-teman. Ya agak gelap ya. Ini berada di pinggir jalan teman-teman. Nggak terlalu jauh sih dari jalan ya. Nih jalannya nih. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Apabila teman-teman masih penasaran dengan dalamnya seperti apa, boleh nanti kita bahas di part kedua ya teman-teman ya, ke part kedua. Nah oke. Terima kasih sudah nonton sampai di sini. Semoga kalian semua diberikan kesuksesan dan diberikan kesehatan dan selalu banyak rezekinya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.